Masya Allah. Siap Pak Jenderal. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Mari Pak, kita ke dalam Pak. Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat Pak Nur Salam Malarangan, gerebek kantor baru kasih solusi. Gak cuma ada sang jenderal, tapi juga ada Ustadz Zulkarnain Hafizahullah. Dengan maraknya demonstrasi di mana-mana dan banyak oknum yang anti Pancasila. Sang jenderal dan Ustadz Zulkarnain Hafizahullah punya solusi untuk berantas permasalahan bangsa ini. Sekarang pertanyaannya gini Ustaz. Sebaik-baiknya hukum adalah hukum Allah, betul Ustaz ya? Nggak diragukan ya? Hukum Islam, hukum Allah. Pertanyaannya buat Pak Jenderal. UUD 45, buatan manusia apa buatan Allah? Jadi gini. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah siap, ada Pak Jenderal Nur Salam nih, luar biasa nih. Pak Jenderal, sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah. Gimana jalanan aman? Apakah ada demonstrasi di luar Pak? Karena kalau ketemu sama Pak Jenderal, beliau satu ini teman-teman, beliau ini kita lihat ya. Beliau ini salah satu bisa dibilang apa ya, pembina program pembinaan mental teman-teman. Ya, Disbintalat. Waduh, kepanjangannya apa Pak? Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Wah ini penting nih. Apalagi kan kalau TNI ini kan bisa dibilang penjagaan atau benteng utama di negeri kita ini nih. Yeah. Betul ya Pak ya? Yeah. Artinya kalau di dalamnya orang-orangnya mentalnya ini bermasalah, gampang kegiring, gampang kesana kemari, ujung-ujungnya apa? Bisa rusak nih Pak negara Pak. Yeah. Ya kan ada yang satu berteriak, wah begini gitu kan. Oke lah di oknum biarin aja harusnya kalau mentalnya baik. Tapi biasanya ada satu yang terkait, mungkin dia punya program sama pemerintah, mungkin dia ada bisnis sama BUMN, dananya belum cair, dia keluar-keluar di sosial media. Yang lainnya misalnya mentalnya rusak, bener juga ya, demo kita deh kalau gitu deh. Ya, itu yang jadi masalah. Apalagi tadi saya ngobrol off-air sama Pak Jenderal, terlalu rendah terlalu murah. Kalimat takbir itu digaungkan tapi untuk menghancur-hancurkan hal-hal yang gak penting. Mantap. Saya suka nih. Takbir, Allahu Akbar. Itu aduh gak karuan. Kita bahas kayaknya asik nih Ustadz ya. Fotonya tadi boleh diklik gak Dim? Masya Allah nih, semoga Allah jaga guru kita, Pak Jenderal kita dan seterusnya nih ya. Nah ini kan programnya bersama Ustadz Zul sebelahnya. Programnya waktu kapan nih Ustadz? Jadi ini program ini baru kita mau mulai. Oke. Jadi program bersama sebenarnya antara Islam dengan Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat dalam rangka pembinaan mental untuk seluruh prajurit dan keluarganya. Masya Allah. Jadi tujuannya adalah biar prajurit kita ini jalan lurus sajalah. Jangan menggok kanan, menggok kiri. Kita sesuaikan dengan aturan konstitusi negara. Jangan keluar dari situ. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang harus kita kawal terus sampai negara ini dunia kiamat lah. Wah, bener. Sepakat tuh ya. Artinya kan banyak pemikiran-pemikiran yang memang melenceng dan seterusnya sehingga nggak lagi tumbuh tuh NKRI Pak, betul ya Pak ya? Ya, jadi seakan-akan pemerintah yang sekarang ini kurang baik, mau dicarikan jalan yang terbaik. Tidak ada yang terbaik itu ya sekarang ini, yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kita lihat negara-negara di Timur Tengah itu satu suku mereka Arab, tapi terpecah dari berapa negara. Oh iya. Kita di Indonesia berapa banyak suku, agama, ras. Kita bisa bersatu dalam naungan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Ini suatu yang luar biasa. Karena ini sekian banyak suku kita di Indonesia ini. Kita bisa bersatu, kebinekaan Tunggal Ika dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Wah, oke. Ini menarik Pak Jenderal. Nanti nyambung ke Ustadz gini Ustadz. Kan tadi Pak Jenderal Nur Salam ini berkata terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau nggak salah saya pernah dengar dalil ya Ustadz ya. Apakah dari firman Allah Jalla wa'ala dan seterusnya terkait kita nih memang diciptakan dengan berbeda-beda. Apakah ini ada kenyambungannya Ustadz? Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dalam Al-Quran kan dikatakan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah supaya kalian saling mengenal. Ya. Tapi diingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sebenarnya mana dari ketakwaan itu adalah roh dari keberadaan negeri kita, disatukan di dalam sebuah akad perjanjian untuk menjaga ini dasar kebersamaan kita di dalam kehidupan bernegara, bertanah air. Itulah Pancasila yang disebutkan oleh Pak Jenderal. Dan itu dari kesepakatan yang berjalan di tengah penduduk negeri ini dari semenjak dirintisnya hingga hari ini. Dan itu tidak ada yang milih syariat. Bahkan itu semuanya adalah hal yang didukung di dalam syariat. Ya kan? Karena syariat kita ini syariat yang mendukung terjadinya kebersamaan, terjaganya jiwa, terhindarnya kerusakan dan pertumpahan darah. Dan syariat kita ini adalah syariat yang menghormati perjanjian. Nah, karena itu dicela habis-habisan sikap khianat, melanggar janji, ya dan seterusnya. Sepanjang antara anak bangsa ini ada perjanjian dinaungi dalam struktur negara, maka itu adalah hal yang dijaga dan dipelihara. Karena itu di kota Madinah sendiri ketika Nabi SAW baru tiba di sana, kan ada perjanjian antara Nabi SAW dan orang-orang Yahudi yang dibahasakan oleh orang-orang belakangan dengan nama Piagam Madinah. Ya di situ kan diterangkan di salah satu butir perjanjiannya, orang Yahudi penganut agama, kita umat Islam penganut agama. Jadi bukan artinya pernyataan penganut agama dibenarkan agamanya atau mengatakan semua agama benar. Nah seperti itu. Tapi ini konsep kehidupan bersama. Nah, di dalam menjaga kebersamaan dalam hidup bertata negara. Jadi di konsep syariat itu pasti ada. Dan itulah yang lengkap. Dan itulah indahnya Islam. Sebab segala hal yang baik, kalau dia baik pasti ada aturannya dalam Islam. Ya, pasti ada aturannya di dalam Islam. Itu mungkin ya. Masya Allah. Allah barik fiik. Jadi kenapa ini saya satuin ya? Maksudnya ada Pak Jenderal Nur Salam, ada Ustadz Zul, karena dua-duanya betul-betul mengusung tentang keamanan berpikir dan bernegara nih Pak. Kita mulai dari mana dulu Pak? Dari awal Pak. Kenapa harus ada program ini berjalan Pak? Kita melihat perkembangan yang terjadi saat ini di dunia global, regional maupun nasional. Tidak menutup kemungkinan karena perkembangan teknologi, seseorang itu bisa berubah. Dengan mudahnya dia berubah setelah melihat yang menganggap bahwa itu benar menurut pendapat dia, tapi bukan berdasarkan syariah. Artinya ketentuan agama, baik yang benar, baik dan benar. Karena ada baik tapi belum tentu benar. Karena itu menurut pendapat seseorang, pemahaman dia benar, tetapi kalau dihadapkan dengan masalah syariat, ketentuan agama, jadinya tidak benar. Betul. Nah, contoh misalnya tadi dikatakan bahwa apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan menurut pendapat di aturan-aturan itu, tetapi dari pihak lain, ini sudah benar. Misalnya dari pemerintah misalnya sesuai dengan aturan yang dijalankan itu sudah. Tetapi pendapat orang lain ini mengatakan, tidak benar. Kemudian dia protes. Nah, seharusnya dia protesnya itu dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Tidak turun ke jalan, teriak ini macam-macam, menghujat, membenci orang, mempengaruhi orang. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang harus kita di dalam pembinaan mental atau kemenangan berpikir, keamanan berpikir. Nah, inilah yang harus kita terus gaungkan di masyarakat sehingga masyarakat itu paham apa yang harus dilakukan apabila ada yang memprovokasi hal-hal yang semacam ini. Nah, itu kira-kira. Lalu gini Pak, kalau berpikirnya kan presiden kita yang membolehkan kita berdemo.
Itu tadi harus kita arif dan bijak di dalam melihat sesuatu. Oke. Apa akibatnya kalau misalnya kita berdemo? Oke. Kalau misalnya kita berdemo, kalau sesuai dengan aturan-aturan, memang konstitusi membolehkan itu, artinya menjamin. Tetapi kan tidak menjamin kalau dia melakukan pengerusakan. Oh iya, itu poinnya. Baik itu perusakan secara infrastruktur yang ada maupun merusak mental, utamanya mental masyarakat. Nah ini kan yang tidak boleh, mempengaruhi itu tidak boleh. Kita harus itu menjaga itu. Akan berantakan kemana-mana. Berantakan, akan berefek ke yang lain. Meskipun itu dibolehkan demonstrasi. Oh, oke. Kalau misalnya dibolehkan, oke lah, konstitusi membolehkan itu. Tetapi dengan cara-cara yang elegan, yang artinya yang arif bijaksana lah. Kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai dengan hati, datangi orang itu secara jantan. Pak, ini salah ini. Harus bukan mengajak orang rame-rame membuat ini di depan umum segala macam. Ini nggak benar. Guys, ini seorang jenderal yang berbicara loh. Ya kan artinya kan udah keukur dari sisi keberanian. Misal kan kita tahu lah Pak, cara masuk ke militer dan seterusnya kan berat gitu Pak ya. Artinya level beliau teman-teman udah keukur bahwa kalau gentle ya harusnya jangan rame-rame. Iya, jadi bukan kacangan yang berbicara, Masya Allah gitu ya. Nah, cuma yang terjadi adalah bagaimana Pak cara nyampein aspirasi. Boro-boro mereka mau masuk ke dalam nggak ada jalur akses. Kan mereka begitu. Gimana cara kita nyampein ke pemerintah kita? Ini satu-satu kita bahas ya. Kita mau menasihati, lah Anda bilangnya nasihati 4 mata. Kita sampai depan aja boro-boro kita ditutup gerbangnya. Nah terus gimana cara nyampein nasihat dan seterusnya kalau secara 4 mata nggak bisa? Jadi gini, sekarang kan teknologi sudah canggih. Oke. Banyak cara yang harus kita lakukan, bisa kita lakukan. Ya mungkin dengan melalui media sosial, SMS atau apa. DM gitu ya. DM emang dibaca Pak sama beliau Pak? Ya. Emang dibaca Pak sosmednya? Kan ada. Misalnya pemerintah kan punya ada stafnya khusus yang menangani masalah-masalah seperti itu. Jadi bukan berarti setiap ada permasalahan harus demo. Allahu Akbar, ini segala macam itu. Saya kira terlalu kecil kalimat Allahu Akbar hanya untuk membuat seperti itu. Masya Allah. Ya. Ini harus kita pahami hal-hal yang semacam ini. Jangan kita sudah merasa beragama, tetapi kita tidak sendiri paham masalah agama itu. Khususnya yang mendasar masalah-masalah syariat di dalam berbangsa dan bernegara ini kita tidak paham. Oke. Ini menarik nih Pak Jenderal. Kita ke Ustadz. Kan berpikirnya gini, mungkin Ustadz dengan cara metode berdakwahnya beliau sesuai dengan pemahaman para sahabat, fix selalu ilmiah dari Quran dan Sunnah atau hadis. Ya artinya ketika guru-guru saya ya Pak Jenderal ya, Ustadz Zul dan seterusnya berbicara atau berdakwah cara nasihati pemimpin, tapi sebagian ada yang nggak terima Pak. Nggak terimanya sekarang Anda wahai ustadz-ustadz kalian misalnya yang menggaungkan seperti itu, suruh nasihatin 4 mata ke pemerintah dan seterusnya gitu kan. Artinya Anda sendiri udah nasihatin belum? Nah itu kan, itu menjadi penggorengan semata tuh sama mereka-mereka yang berpikir bahwa nasihatin ya udah Anda nasihatin nggak ada jalurnya nggak. Nah sementara apa sih sisi lain di balik guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang metode cara ceramahnya seperti itu, melarang demo, ya kan, untuk agama negara kita jadi lebih stabil, bebas bernegara, nyaman, aman, itu kan kuncinya tuh. Jadi ketahanannya betul-betul jelas gitu. Nah artinya yang dilakukan sama ustadz kita di sisi baliknya sebenarnya melakukan hal yang diucapkan nggak? Itu tuh poinnya itu dulu tuh Ustaz. Gimana Ustaz? Nyampe nggak kira-kira ke para jajaran kita, pemerintah kita, penguasa dan seterusnya? Ya barakallahu fiik. Allah barik fiik. Jadi saya sebenarnya mau ini dulu ya, mau sebelum masuk ke situ. Ustaz. Ya saya mau terangkan dulu inti kekuatan sebuah negara itu di mana. Wah ini penting nih, berdaulat ya Ustaz ya. Ya negara itu tegaknya dan kekuatannya itu pada 2 hal. Ada kekuatan fisik, dan ada kekuatan batin, kekuatan maknawi. Ini TNI Angkatan Darat punya dua-duanya. Jadi di TNI secara umum
mereka punya kekuatan fisik sebagaimana di perangkat keamanan negara kita semuanya. Itu kan membenahi secara fisik itu yang nampak ya. Nah, kekuatan maknawi itu akhirnya di bidang Bapak nih. Pembinaan mental. Oke. Jadi di mental ini luar biasa. Jadi dari sudut hubungan ke misalnya kami di Salam atau di sudut agama, itu banyak sekali pembahasan penting bersama beliau. Cuman kan poin-poin hal yang sudah dijadikan sandaran sebagai standar keamanan berpikir di negara-negara di belahan dunia ini sudah menjadi program internasional. Kita ada yang terkait dengan satu keamanan berpikir namanya Lamdul Fikri. Yang kedua bagaimana menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang ketiga masalah sikap pertengahan dan moderat dalam beragama. Kemudian yang keempat memerangi radikalisme dan terorisme. Ya, jadi itu semuanya keamanan berpikir memang, cara berpikir yang aman. Nah, dari konteks cara berpikir yang aman itulah diantara kekuatan besar. Sebab kita maklumi, memang betul saya ini kalau saya ceramain orang misalnya, saya bisa ceramain berjam-jam. Itu bahaya zina, minum khamar. Tapi saya kan merubah dengan tangan bukan wewenang saya. Ya kan? Saya sudah ceramain gak berhenti, ya itu wewenangnya. Ya kalau pemerintah merubah, itu saya gak bisa merubahnya. Tapi mereka mampu merubahnya. Karena itu kata Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini asar disebut oleh Utsman, disebut oleh Ibnu Katsir di tafsir surah Al-Isra. Kata beliau, Inna Allah la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan terjadinya perbuatan keburukan dengan pemerintah apa yang tidak bisa berubah dengan sekadar dibacakan Al-Qur'an saya. Oh ya? Ya, bacakan Al-Qur'an sudah capek baca ayat tidak berubah dia. Tapi begitu datang pemerintah melakukan kewajibannya menghilangkan kemungkaran ini, selesai. Ya kan itu pakai tangan. Makanya pemerintah itu dibahasakan di dalam hadits bahwa mereka ini sultanullah fil ard. Pemerintah Allah di atas muka bumi, man akramahum akramahumullah. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan memuliakan mereka. Siapa man ahanahum ahanahumullah. Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakan dia. Itu diberi ketentuan syariat oleh. Sebab ini di dalam agama kita inti di dalam kebersamaan. Pagar kebersamaan kita dan kebaikan kita bersama. Ya, jadi memang sangat dipelihara sekali dalam agama. Karena itu tidak ada silang pendapat di tengah imam 4. Itu ada semua buku-buku akidah. Ada di buku-buku tentang akhlak, di buku fikih, di buku tentang tata negara. Tidak ada hal yang menyelisihi kaidah ini. Jadi kalau ada yang datang, misalnya pakai jubah, pakai imamah, bicara agama, terus dia berkata bahwa prinsip Islam melawan pemerintah, itu dusta, bukan agama itu. Dusta karena masuknya di akidah ya Ustaz ya? Iya, ini akidah disepakati. Ini bukan lagi fikih dan seterusnya nih, akidah. Sama nih. Kalau misalnya ya ada kemungkaran kita demo-demo ini atau ada hukum-hukum atau ketentuan negara, dia ingin ikut campur di situ, itu juga kekeliruan, menyelisih kesepakatan ulama. Sebab kalau kita baca buku-buku fikih aja misalnya, jangan baca buku akidah. Buku akidah lebih jelas lagi. Baca di buku fikih aja. Di buku fikih itu disebutkan secara kesepakatan bahwa penegakan hukum-hukum dalam bentuk menindaklanjut, menghentikan dan seterusnya itu harus melalui tangan pemerintah. Berat. Ya sebab kalau nggak melalui tangan pemerintah rusak nanti. Seperti yang sekarang banyak terjadi, baru sudah digebukin sampai mati orang, ada yang dibakar, ternyata di tengah raya mencuri, ternyata nggak mencuri. Oh iya. Itu apa coba, main hakim sendiri? Nggak ada main hakim sendiri itu di dalam syariat kita, nggak ada. Di kamus agama kita itu nggak ada namanya main hakim sendiri. Karena itu nggak boleh ada di negeri ini ormas memposisikan dirinya seperti dia negara, bisa menutup ini, melarang ini. Pemerintah memberi keputusan ini, saya akan lawan pemerintah, nggak boleh kayak gitu. Itu akan merusak kebersamaan kita. Nah, inilah di sini konsep keamanan berpikir itu penting. Itu cara berpikir aman. Ya, seperti yang disebut oleh Pak Jenderal tadi, itu memang nurani ya, akal sehat itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits beliau, "Man indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khud biyadihi, wal yansahhu sirran,
Fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi. Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan disampaikan terang-terangan. Oh, dilarang oleh Nabi menyampaikan terang-terangan. Termasuk sosial media. Iya, apalagi sosial media. Iya. Orang dari orang taunya seluruh kan penjuru dunia bisa baca. Kira ini kan taunya kan kalau gini Ustaz, ini afwan anda potong sedikit Ustaz ya. Artinya kan terang-terangan yang dimaksud itu kan taunya kan demo, turun ke jalan. Taunya mereka menggunakan sosial media nggak terang-terangan karena ya kan yang nge-follow gue belum tentu nih, belum tentu dikit atau belum tentu banyak yang nge-follow. Artinya jadi orang banyak menyalahgunakan bahwa di sosial media jadinya seenaknya sendiri gitu Ustaz. Nah disitulah ini kan dulu kan dibilang mulutmu itu harimaumu. Iya. Kalau sekarang ini jempolmu ini harimaumu. Iya. Ini jempol kita ini bisa menjadi sebab pahala, bisa juga jadi sebab dosa. Kadang satu kalimat kita tulis dengan jempol kita ini mungkin dosanya itu mengalir sampai hari kiamat. Allah. Karena kita yang menebarkan kejelekan. Ya, apalagi dalam hal yang merusak kebersamaan. Makanya kata Nabi, siapa yang punya nasihat, saya lanjutkan tadi siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan disampaikan terang-terangan, tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya nasihat, itulah yang diinginkan. Alhamdulillah. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya kepada Allah. Oke. Ya kan? Itu saya sudah sampaikan. Sisa urusan pemerintah dengan Allah. Saya nggak perlu cerita lagi. Jadi kalau di luar kan kita sudah nasihatin, ditutupin pintu. Atau Ustadz ini pernah nggak nasihatin pemerintah? Nah, itu sama dengan sebagian sahabat ketika berbicara seperti ini. Katanya tegur tuh Utsman bin Affan. Sebagian sahabat dibilangin gitu. Katanya beliau, memang kalau saya berbicara dengan beliau saya harus lapor sama kalian. Biar saya harus cerita sama ini. Itu kan sama aja. Saya kan sudah bicara rahasia, saya beberin sama rahasia. Sama aja bukan. Terang-terangan juga ujung-ujungnya. Iya. Jadi maksudnya nasihat itu ada. Kalau kita tidak mampu menasihati, tadahkan tangan kepada Allah. Doakan kebaikan untuk pemerintah. Tidak boleh doakan kejelekan loh. Sebab itu disepakati. Imam Al-Bukhari itu beliau menukil Pak di salah satu buku akidah, kami juga riwayatkan dengan sanad bersambung kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Ini di berbagai negeri nih. Dari 10 dari gurunya ini diambil beberapa kalimat. Salah satunya yang dipegang dari Al-Fudail bin Iyad. Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan. Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya sekarang tahu nih ada doa saya nih. Kalau saya minta kepada Allah pasti dikabulkan. Kata Al-Fudail, kalau saya punya doa seperti ini, saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Sebab kalau pemerintah baik, kita semuanya akan menjadi baik. Ya kan? Nah, itu baru ketulusan namanya. Imam Ahmad rahimahullah berucap hal yang sama. Padahal dimaklumi dalam sejarah bagaimana beliau di 3 generasi pemerintahan mengalami berbagai hal yang pahit. Karena membela, menyampaikan hal yang benar. Ini karena ada yang memberi pengaruh buruk ke pemerintah ya. Akhirnya beliau mendapatkan hal yang pahit. Bersama dengan itu beliau tidak ada mengatakan keluar kudeta. Walaupun satu kalimat. Mendoakan kebaikan. Kalau saya punya doa, saya akan doakan kebaikan. Itu baru orang yang ikhlas namanya. Masya Allah. Ya kalau keluar ke jalan terus bahasanya ikhlas lillahi ta'ala, itu enggak ada. Sudah kata Al-Hasan Al-Basri, semua orang yang keluar terhadap pemerintah itu dusta kalau dia ingin akhirat. Semuanya pasti ingin dunia itu. Masya Allah. Masya Allah, clear semuanya Pak Jenderal. Semakin jelas ini. Makin jelas ya. Masya Allah, barakallah fiik Ustadz. Jadi Ustadz Zul tadi benar-benar semakin jelas Pak Jenderal. Terkait udah mainnya tuh udah betul-betul ilmiah. Beliau kalau jelaskan secara tegas, akidah, pokok. Ini usul kita nih, ya kan? Jadi nggak lagi main-main yang berbicara. Tadi saya tungguin nih, apakah ada keluar sekarang kata-kata yang melakukan seperti itu atas nama agama, itu harusnya kan mendatangkan dari buku-buku akidah para ulama yang mendahulunya siapa? Itu di buku-buku akidah semuanya seperti itu. Bahkan Imam Malik, ini riwayat Syah dari Imam Malik ini. 60 tahun kata beliau dengan penguasa yang zalim dan lalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Kata Imam Malik. Masya Allah. Coba aja 1 hari tanpa penguasa. Kita mungkin sudah pernah mengalami Pak ya. Bukan tidak ada penguasa, penguasanya lagi digoyah. Tapi lihat apa yang terjadi di negeri kita. Udah carut marut itu. Itu dia. Makanya level penguasa itu
Kenapa kita nggak boleh ditentang dan seterusnya? Karena mereka itu kuat, Ustadz, sesuai dengan namanya, berkuasa atau seperti apa? Maksudnya dengan di samping-samping yang tadi yang dalil yang kita bahas ya, maksudnya kan itu memang firman Allah yang katakan gitu, dalam artian ini taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian biar lebih rapi apa segala macam. Cuma untuk konteks duniawinya dulu, Ustadz, kenapa kita nggak boleh berontak? Karena kuat, karena sesuai dengan namanya, berkuasa itu. Satu, karena perintah Al-Quran. Oke. Dua, perintah Nabi SAW. Tiga, kesepakatan para ulama. Keempat, itulah akal sehat. Dan yang kelima, itu fitrah manusia. Sebab fitrah manusia tidak senang bertengkar, berpisah, menyendiri. Senangnya bersama, itu fitrah manusia. Akal sehat juga itu mendukung. Jadi punya kekuasaan itu kan akal sehat. Orang berkuasa yang diganggu ya. Akal sehatnya kita sabar-sabar. Kan itu akal sehat namanya. Maaf Ustaz, maksudnya artinya betul-betul kayak di negara-negara yang lainnya ketika dia berontak sama pemerintah, makanya negaranya konflik terus sampai sekarang. Jadi kalau beda kasusnya. Jadi itu salah satu imbas. Jadi ketika banyak dari hal yang terkait dengan wewenang penguasa, kehususan mereka diganggu gugat oleh orang lain, di situ akan banyak terjadi masalah pasti. Dan dimaklumi ya, sudut masalah terjadi di sebuah negeri itu banyak sebab. Ini salah satu sebabnya. Berarti balik lagi tuh ya. Berarti gimana tuh Pak Jenderal? Artinya dalam memilih guru, dalam melahirkan guru-guru, atau jangan-jangan mungkin ustadz-ustadz guru-guru kita di sini harus sertifikasi kali Pak Jenderal. Nggak, artinya gini kan, saya dikasih tahu sama Ustadz Zul kemarin, kita bareng di Tanah Suci. Artinya saya nanya, Ustadz ini kok khotib-khotib yang ada di sini ketika Jumatan, kami ketemu Jumatan di sana, kayak textbook, artinya kayak baca. Anda nanya waktu itu sama Ustadz Pak Jenderal, kok kayak baca, ngomongnya cepat, kayak kalau di mimbar kita kan ya tanpa textbook pasti tahu lah, mikir apa segala macam, ini kayak baca, saya nggak tahu mana mimbarnya gitu kan, waktu di Haram. Akhirnya ternyata Ustadz menyampaikan bahwa di Saudi aja untuk yang berbicara di khalayak umum dan ramai itu diatur sama pemerintah. Nah, artinya apakah itu juga harus diterapkan? Kenapa Pak Jenderal? Yang saya lihat, saya bilang sebut saja oknum lah. Jangan-jangan gara-gara kita nih sebagai jamaah, sebagai murid dan seterusnya, ketemu sama guru-guru yang memang atau ustadz yang oknum berbicara, taunya isi omongannya, mulutnya ini hanya mengujar kebencian kepada pemerintah. Kan itu juga bisa jadi. Makanya akhirnya ada pakem-pakem dan pemahaman radikalisme, terorisme dan seterusnya. Nggak bisa disertifikasi siapa yang naik mimbar dia yang layak berbicara dengan yang benar gitu. Ya, Pak kalau Jenderal, masalah sertifikasi saya kira tidak perlu. Kenapa? Ini akan jadi polemik di masyarakat. Yang perlu kita lakukan adalah keamanan berpikir tadi. benahinnya dari bawah itu. Dari bawah. Oke, setuju. Karena kalau ini saja tidak, karena bisa seseorang itu, walaupun ini misalnya berangkat haji, dia dalam keadaan normal-normal saja. Setelah dia berangkat haji pulang bisa melenceng. Istilahnya keluar dari yang seharusnya dia lakukan. Yang tadi Ustadz bilang itu harus jalan lurus. Melihat situasi, mungkin ini yang benar. Pulang-pulang sudah membidatkan orang, menyalahkan orang, mengkafirkan orang. Itu bisa terjadi. Nah, pemikiran inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Itu maksudnya Pak Jenderal. Berarti kan kalau dia langsung masuk ke masjid atau mungkin masuk pengajian, ketemu di sosial media, kan tergantung bagaimana yang dituakan atau dihormatikan. Kayak misalnya ustadz yang berbicara, jangan-jangan dia kena pahamnya di situ Pak Jenderal. Disitulah pentingnya keamanan berpikir. Ya itu. Kita harus berpikir, lihat logis nggak ini. Ya, seperti ini. Tentunya harus didukung dengan pemahaman agama. Ya. Nah kalau tidak, ya itu tadi, begitu misalnya penceramahnya mengatakan begini tanpa dasar yang kuat, ikut. Begini, ikut. Ya itulah yang mengakibatkan, karena pemahaman agamanya, dasar agamanya masih kurang. Nah kemudian ditambah lagi berpikirnya tadi. Nah, ini yang langsung dicerna dan ditelan mentah-mentah. Makanya programnya dari Pak Jenderal, apa namanya Pak? Dinas Pembinaan Mental. Dinas Pembinaan Mental, ketika ada, kalau kita bicaranya syubhat gitu istilahnya ya. Ada yang menghasut,
kita tahu nih mental kita udah sehat. Ini nggak bener nih. Ini mau bikin rusak negara doang nih kayaknya. Otomatis kita besoknya kita nggak duduk lagi di majelis itu. Lagi. Oh iya ya. Sehat juga ya. Jadi kita benahinnya betul-betul dari rakyatnya. Ya, gimana Seth? Dari bawah. Iya, kaidahnya gimana Seth? Kita kalau mau benahin sesuatu nggak bisa dari atas ya Seth? Ya, jadi maksudnya untuk sampai ke atas itu kadang kita memperbaiki orang yang ada di dalam di situ. Iya. Karena kalau setiap orang kita perbaiki, dia kan muncul sendiri yang kita inginkan itu. Tapi kalau yang di atas langsung kita inginkan, di bawahnya belum disosialisasikan, belum diratakan, nanti akan benturan sampai ke atas. Nah, itulah tadi yang dibilang oleh Pak Jenderal. Jadi untuk mungkin seperti yang di verifikasi sertifikasi misalnya, itu kan urusannya panjang untuk sampai ke situ. Ya, dan mungkin banyak polemik. Walaupun sebenarnya di tata hukum Islam itu sudah diatur. Makanya Ibnu Jama'ah itu rahimahullah di buku beliau tentang politik syar'i itu beliau sebutkan salah satu wewenang pemerintah itu mengatur sholat berjamaah, sholat Jumat, mengatur sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena ini semuanya tempat berkumpulnya kaum muslimin, tempat bersatunya mereka. Jadi memang itu masuk ke ranah pemerintah yang memberi aturan yang menyatukan. Jadi nggak benar juga kalau ada yang berkata, ini pemerintah nggak usah ikut campur masalah urusan masuk keluarnya hilal Ramadan. Itu urusan ormas saja. Itu nggak benar. Karena dalam Islam ditetapkan itu wewenang mereka. Mereka yang harus putusin. Dan kalimat mereka yang didengar. Coba bayangkan kalau saya misalnya pergi lihat hilal sana, antum pergi lihat, semuanya pergi lihat. Nggak ada yang tahu metodenya. Kan jadi kacau. Tapi kalau ada pengadilan agama, siapa yang lihat hilal? Datang sini. Bagaimana cara kamu lihat? Di mana tempatnya? Kapan kamu melihatnya? Nah, itu kan harus dipertanyakan semua. Itu fungsinya pemerintah. Iya betul ya. Sama kalau misalnya ada yang seperti tadi ya, mencuri, langsung didatangkan, langsung dieksekusi. Oh ini mencuri. Dari mana kita mencuri? Kami semua menyaksikan dia mencuri. Baik, masih ada pertanyaan lain di pengadilan. Bawa dia pengadilan. Gitu dia datang. Katakan dia mencuri. Siapa saksinya? Oke, ada saksi. Pertanyaan berikutnya, apa yang dia curi? Baik, dia curi, dilihat. Dia nyuri pulpen. Kalian gebukin sampai mati nyuri pulpen. Ya kan? Curi handphone tipe Nokia tahun 2001. Iya. Sampai meninggal ya. Sampai mati misalnya. Kan tidak benar itu. Ya kan? Baik, dia mencuri emas. Berapa? Mencuri emasnya 1 kilo. Oke. Pertanyaan berikutnya di pengadilan. Emasnya disimpan di mana? Itu kan ada pertanyaan di pengadilan. Sebab hukum potong tangan itu tidak boleh diterapkan kalau orang yang mencuri emas itu emasnya disimpan di pagarnya atau di atas etalasenya. Emas itu biasanya disimpan di kotaknya. Dia curi di situ, itu baru kena. Tapi kalau dicuri di tempat itu keteledorannya pemilik, ngapain dia simpan di situ? Malah jadi kelalaian. Jadi itu ada hukum-hukum Islam, bukan segampang itu orang yang mencuri dipotong tangannya. Ada prosesnya. Jadi yang kayak ginian ini kan orang nggak belajar. Cuman semangat saja, Allahu Akbar, Subhanallah Akbar. Di mana penghargaan terhadap Allah dan Rasulnya pada hukum-hukum yang jelas dipaparkan. Dan itu semuanya hukum-hukum untuk menciptakan keamanan di tengah manusia. Jadi bukan membuat semakin kacau kondisi dan keadaan. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Wah, ini seru nih kalau bahas hukum nih. Ini kayaknya udah saatnya kita masuk bentar nih teman-teman nih. Menarik. Hukum Islam artinya berdasarkan kitabullah, berdasarkan Quran, sunnah, hadis dan seterusnya. Gini Ustadz, karena ada yang bilang bahwa kalau kita mau berdaulat, beragama, bernegara dan seterusnya, hukumnya kan betul-betul yang Rasul sudah perjuangkan dari dulu. Tegaknya bendera kalimat tauhid, hukum Islam, khilafah. Sekarang pertanyaannya gini Ustadz, sebaik-baiknya hukum adalah hukum Allah, betul Ustadz ya? Nggak diragukan. Nggak diragukan ya? Hukum Islam, hukum Allah. Pertanyaannya buat Pak Jenderal. UUD 45 buatan manusia apa buatan Allah? Nah ini yang tidak bisa disamakan. Nah, ini kita menarik nih bahas ini nih. Karena nanti ujung-ujungnya ketika barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah togut kafir. Nah artinya UUD 45 buatan manusia apa buatan Allah? Gimana nih Pak penjelasannya Pak? Ini harus dibuka nih keamanan berpikirnya Pak. Jadi dalam bernegara kan itu sudah kesepakatan. Para ulama dulu, pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa di dalam bernegara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Okay. Itu aturan hukum yang harus kita patuhi. Karena di negara kita ini kan berbagai macam agama, suku, ras. Nah, sehingga harus terwadahi itu semua. Kita sebagai orang, saya sebagai orang yang beragama Islam, tentunya memang secara hukum Islam, hukum yang dari Allah itulah yang paling tinggi. Tetapi dalam bernegara, karena tadi kesepakatan tadi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itulah yang harus kita junjung tinggi. Nah, kemudian kaitan dengan beragama itu diwadahi di dalam Pancasila juga. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu ya. Nah, itu sudah terwadahi di dalam situ. Kaitan dengan penjabaran masing-masing agama, silakan. Karena itu ritual ibadah itu kan masing-masing agama sudah ada. Sudah ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan masing-masing. Untuk mula agamamu, untuk pula agamamu, lakum dinukum walidin. Untuk mula agamamu, tetapi dalam bernegara kita ini satu. Kita tidak seiman dan seagama, tetapi kita satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai nanti gara-gara itu tadi tidak bisa mencuri potong tangan. Mencuri potong dia tangan. Pembunuh kisos. Panco kan hukum Allah nih, gitu kan. Jadi di dalam agama memang harus sesuai dengan aturan ajaran agama masing-masing. Silakan agamanya Islam silakan. Kristen sama. Hindu, Buddha silakan. Tetapi di dalam bernegara kita harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar di dalam bernegara, berbangsa dan bernegara. Kenapa nggak langsung dirubah ke khilafah? Itu nggak bisa. Makanya tadi kan kesepakatan. Dari awalnya sudah dibentukkan seperti itu. Sudah begitu. Dan negara kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kejadian-kejadian yang dulu itu kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bung Karno sudah berpikir jauh. Iya. Dalam pidato beliau gitu ya. Rahimahullah. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang 45 kan sudah ada. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dirongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur. Jadi kalau masih ada pemikiran seperti itu, seperti apa Pak Jenderal? Berpikiran bahwa ini yang perlu dibenahi sebenarnya, hal-hal yang semacam ini. Cikal bakal terorisme. Bisa mengarah ke situ. Mau merubah sesuatu perubahan negara yang sudah merupakan suatu. Merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sama dengan melakukan perubahan terhadap suatu negara. Merubah itu berarti membuat sama aja dengan kalau bilang melakukan pemberontakan atau apa salah segala macam bisa jadi seperti pidana makanya. Pidana. Bisa dibilang ini mau terorisme atau apa ini? Radikal atau apa? Ini kan bisa seperti itu. Tapi stigmanya kenapa yang berjenggot sama cingkrang ya Pak Jenderal? Kenapa kami yang selalu disudutkan dengan terorisme? Kenapa kami yang mengamalkan sunnah, jenggot, cingkrang dan seterusnya gitu kan? Bagian dari agama, keyakinan orang kan. Negara menjamin kan. Iya. Kenapa tuh Pak Jenderal? Jadi begini. Gimana Pak? Ini yang ilmu yang saya dapatkan. Jenggot itu apa sih? Paling kalau ditanya sunnah Rasul. Betul? Nah, sebenarnya kita lihat kepada beliau Rasulullah. Jenggot itu adalah merupakan lambang harus tawadu. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipukuli, dilempari, apa segala macam. Apakah membalas? Jadi konsekuensinya, mohon maaf, konsekuensinya bagi janggut itu harus tawadu dan menyelisihi mungkin pada saat di zamannya yang berbeda dengan untuk membedakan kaum muslimin dengan kaum musyrikin gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, sekarang kalau misalnya janggutnya nggak bisa tumbuh, apakah wajib? Kan tidak. Inilah pemahaman-pemahaman ini yang ini. Kamu tidak syari, kamu tidak pakai jenggot. Loh, kalau nggak mau tumbuh mau diapain? Betul. Tapi pas yang jenggot kenapa dilabelin terorisme? Itu pertanyaan saya Pak Jenderal. Nah, itu kan
Ya merupakan mungkin dulu terorisme itu menggunakan jenggot yang rata-rata dari Timur Tengah sana pakai jenggot, akhirnya jadi stigma di masyarakat. Tapi belum tentu. Belum tentu. Oke. Belum tentu. Sepakat Pak Jenderal. Ya, terkait celana cingkrang juga sama ya Pak ya? Ya sama. Itu kan hanya budaya sebenarnya. Ya. Di dalam Islam kan disampaikan tutup aurat. Iya. Nah, bukan berarti harus pakai jubah, harus pakai ini. Coba kalau karena apa? Islam itu up to date, menyesuaikan dengan masa. Coba kalau Islam turunnya turun di Arab, kalau turun di Papua gimana? Ya kan? Nah, inilah cara-cara berpikir yang seperti ini yang harus kita. Ya. Jadi masalah budaya apa segala macam itu boleh. Iya. Tetapi kaitannya dengan aturan agama kan sudah jelas. Dalam agama Islam, tutup auratmu. Aurat yang harus ditutup. Betul. Dan kalau pakai jubah juga bukan berarti ke Arab-Araban kan? Bukan. Itu budaya. Soalnya kan pakai jubah, sono lo ke Arab. Kami digituin Pak Jenderal. Nah ini ini maksudnya dari Indonesia juga bagian dari budaya juga sekarang. Karena dari dahulu kan. Padahal koko kan dari China ya. Kita pakai kera-kera Shanghai, itu kayak Ustadz yang pakai gitu kan. Kalau Anda lagi pakai kemeja gitu ya, dalam artian itu kan kenapa dibilang Arab padahal koko, namanya aja koko. Ya, bagaimana Ustadz menyikapi dalam hal hukum Allah, hukum buatan manusia, dan negara ini memang jangan-jangan ada yang berpikir ini memang belum tercipta nih hukum Allah di negeri ini nih. Nah, maksudnya batasannya seperti apa? Apa jangan-jangan memang pemerintah kita sudah buat yang namanya UUD 45 dan ternyata itu memang udah syariah. Dalam artian ada yang tadi Pak Jenderal sampaikan, ini kalanya memang ini hukum Allah dan kalanya memang didasari dengan cara penerapannya, how to-nya menggunakan hukum buatan yang memang ternyata di sini UUD 45 atau seperti apa Ustadz? Ya jadi benar merahnya itu begini. Karena sambil kaidah itu dibedakan ya antara perjanjian, akad, al-ahad namanya. Oke. Dan sebuah hukum dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oke. Jadi kalau hukum Allah itu dia berlaku dan memang itu yang dipegang oleh umat Islam. Oke. Ya, karena itu di dalam Al-Quran diterangkan tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Kan begitu. Oke. Di banyak tempat. Cuman sekarang Pancasila dan Undang-Undang Dasar dia bukan bagian dari hukum Allah. Nah, ini yang mempertentangkan, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Oke. Sekarang Pancasila ada yang melanggar syariat di situ. Kalau kita berkumpul 3 orang ini, kita sepakat kita sama-sama membantu orang yang dizalimi. Oh ya enggak dong. Ada yang melanggar? Enggak sih. Ya. Bikin hukum selain Allah sama kita sepakat ini sendiri. Oke. Ya jangan bilang bikin hukum dengan selain hukum Allah gitu loh. Oke. Ya kan? Dari poin-poin yang disebut di dalam Pancasila itu kesepakatan antara penduduk negara namanya. Dan saya sudah terangkan tadi bahwa di dalam Islam, sepanjang di dalam isi kesepakatan, kemaslahatan bersama, tidak ada yang melanggar di dalam syariat, itu dibolehkan. Dan kesepakatan itu harus dijaga. Makanya menjaganya itu bagian dari penjagaan yang diperintahkan di dalam agama. Nah di situ cara berpikir kelirunya itu, dia anggap bahwa Pancasila ini hukum selain hukum Allah. Itu cara berpikir kelirunya. Oke. Gitu loh. Oke. Padahal ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah di dalamnya. Dari intinya itu kesepakatan antara penduduk negara. Dan itu kita diperintah di dalam agama kita untuk menjaga kesepakatan. Nah boleh kita berkhianat. Makanya ketika sudah terjadi kesepakatan antara penduduk Mekah dan Rasulullah SAW dan para sahabat di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin perjanjian, nggak boleh perang selama 10 tahun. Ya. Salah satu putir perjanjian, kalau ada yang masuk Islam di Mekah, dia bersembunyi ke Madinah, lari ke Madinah, wajib atas Rasulullah mengembalikannya ke Mekah. Oh. Diterima oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar waktu itu berkata, ya Rasulullah, kita terima kehinaan dalam agama kita. Bukankah kalau kita mati, yang terbunuh dari kita mati syahid di sorga, dan yang terbunuh dari mereka di dalam neraka? Kata Nabi, ya benar wahai Umar. Ya. Tapi demikian Allah perintah saya untuk perjanjian ini. Dan betul setelah itu, subhanallah, itu jadi kemenangan umat Islam. Ya. Ya.
Itulah turunnya ayat Inna fatahna laka fathan mubina. Kami bukakan untukmu kemenangan yang besar. Nah, itu sebab mulainya dari situ. Jadi sekarang begini, ketika perjanjian itu diterima, hukum tadi yang disebut ya, yang saya sebutkan tadi, itu disebut mu'ahada, perjanjian. Setelah itu Nabi berkata, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan cium baunya surga. Orang-orang Mekah ini masuk dalamnya kalau dibunuh. Kenapa? Itulah keluhuran agama. Banyak orang nggak paham. Agama ini menjaga perjanjian, sudah berjanji untuk disepakati, tiba-tiba dibunuh. Itu namanya pengkhianatan. Tidak ada di dalam agama manapun mengajarkan seperti itu. Nah, jadi itu penjagaan namanya. Sekarang kita dalam merintis negara Indonesia ini, para pendahulu kita di Indonesia ini banyak agama, banyak orang bukan kaum muslimin aja dari ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Ya, makanya untuk menyatukan itu mereka bikin kesepakatan 5 dasar yang dijaga di dalam kehidupan bernegara. Ini semuanya tidak ada yang milisihi di dalam syariat. Ya, tidak ada yang milisihi syariat. Itulah yang hal yang milisihi dalam syariat, dalam perjanjian itu didukung di dalam agama. Tapi dimaklumi, ini juga bahasa-bahasa yang kadang keliru ya. Sebagian karena dia nggak pandai membedakan, akhirnya misalnya dia katakan Pancasila itu adalah segalanya, misalnya. Nah, itu kan nggak bisa juga seperti itu, nggak mengatur segalanya kan, dan bukan segala hal yang baik ada di dalamnya, ya kan? Yang sempurna itu di dalam seluruh tuntunan agama itu mengatur kesempurnaan, termasuk kalau perjanjian baik seperti ini itu juga sudah ada aturannya di sini. Gitu loh. Ya. Di antara kalau dikatakan misalnya memang nggak perlu untuk dirubah, itu juga nggak bisa seperti itu, karena ternyata ada juga yang sudah berbicara akan merubah gitu kan. Dan mungkin kalau arah perbaikan selalu ingin misalnya harus ada perbaikan, mungkin saja ada hal yang perlu ditambahkan. Nah, itu kan kita lihat misalnya ya dari pemerintahan Pak Soeharto misalnya. Bagaimana digulingkan, ya. Padahal kan beliau paling menanamkan terkait dengan Pancasila waktu itu kan. Tapi digulingkan juga. Berarti Pancasilanya nggak sakti untuk melindungi beliau gitu kan. Oh iya. Ya kan? Nah, itu di hukum syariat sebenarnya itu sudah diatur haramnya perbuatan yang seperti itu dan seterusnya. Tapi ini kan perjanjian dalam skala kehidupan bernegara. Jadi wajar kalau ada hal-hal yang memang perlu dimasukkan. Nah, disitulah fungsinya. Makanya di butir dari kita bernegara kan, negara menjamin setiap penganut agama menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Nah, ini umat Islam menjalankan apa yang mereka yakini dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu tidak bertentangan dengan tata negara kita. Mempertentangkannya ini yang inti masalah sebenarnya. Ini yang harus kita rapikan. Kemudian yang kedua, bahasa ini Indonesia ini tidak khilafah, harus diganti dengan khilafah. Khilafah itu definisi siapa? Pertama yang bicara-bicara khilafah ini kadang dia tidak mengerti mana khilafah itu apa. Ya, terus yang kedua mengajak orang menerapkan khilafah, dia sendiri juga belum menerapkan makna yang dia bicarakannya sendiri di definisi dia. Ya gitu kan? Ya kalau dia bilang misalnya siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah kafir misalnya. Ini pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Allah, ini pemahaman mereka yang clear ya. Maka mereka ini kafir. Baik, sekarang kamu hukum Allah, kamu menganggap diri kamu di Indonesia ini negeri kafir. Sekarang pertanyaan saya, hukum Allah itu kalau seorang di negeri kafir apa kewajibannya? Kewajibannya berhijrah ke negeri Islam kan? Ya sekarang kamu kenapa masih di Indonesia? Ya kan? Keluar aja gitu. Terapkan dulu hukum hijrah itu sama kamu. Satu hukum saja, terapkan dulu. Nah, kamu tidak terapkan hukum hijrah, berarti ayatnya bacakan lagi ke kamu dengan pemahaman kamu tadi. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia kafir. Dia kafirkan dulu dirinya sendiri lagi, ya kan? Jadi itu konsekuensi karena orang-orang ini tidak mengerti cara memahami, dia sudah keliru memahami, dia tidak adil pula dalam menerapkan, menilai, akhirnya jatuh ke sana sini. Jadi memang sebenarnya poin-poin yang dibahas tadi itu yang disebutkan oleh Pak Dery ini memang banyak ini Pak Jenderal. Cuman untuk perbaikan itu kita tidak usah terlalu masuk di dalam hal itu. Keamanan berpikir di pembinaan mental itu penting sekali. Bagaimana seorang itu dia hidup di dalam sebuah negeri, dia selalu berbaik sangka dan selalu punya harapan di negerinya. Dan dia selalu melihat di kondisi apapun dia punya peluang ibadah. Di kondisi misalnya dia anggaplah misalnya dia menganggap dirinya dizalimi. Kalau dia punya cara berpikir yang aman, dia akan mencari bagaimana
hal yang tidak enak ini menjadi pahala dan kebaikan untuk dia. Dan bisa mengadakan perbaikan di negerinya, memperbaiki. Itu yang kita ingin bangun. Adapun kalau misalnya masuk dalam ribut, saling menghujat dan seterusnya, itu akan panjang juga dan kadang mungkin belum tentu kita temukan penyelesaian juga di situ. Masya Allah, Masya Allah, clear ya. Jadi Pak Jenderal artinya mengenai hukum Allah, hukum buatan manusia, ternyata bukan itu kita sepakati dengan robos lampu merah. Artinya kan itu kan ada pelanggaran di situ, ya kan? Apakah itu ternyata adalah buatan manusia dalam artian yang keluar dari Islam? Padahal itu cakep juga tuh. Maaf ini, saya potong dulu. Cakep juga itu. Iya kan? Itu sekarang menurut lampu merah dikasih ini Pak Jenderal, dikasih denda tilang. 100.000. Mana dalilnya dari Al-Quran hadits? Nah, gimana jawabnya? Berarti kalau bahasanya mereka ini, wah ini berarti bikin ketentuan hukum selain hukum juga. Supaya orang kayak gitu. Dia nggak tahu bahwa dalam Islam itu hukum itu ada macam-macam. Iya. Ada namanya hudud. Ini hukum sudah tetap. Oke. Tidak bisa dirubah. Oke. Hukum hudud namanya. Misalnya orang yang mencuri dipotong tangannya. Iya. Dan seterusnya itu hukum hudud. Oke. Kemudian ada namanya ta'zir. Oke. Ta'zir ini adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan maslahat. Oke. Jadi misalnya pengedar narkoba misalnya, bisa aja dia dihukum penjara seumur hidup, bisa dia dihukum mati, itu tergantung apa yang dipandang oleh pemerintah mencocoki. Iya. Iya. Sama dengan tindak korupsi ya, misalnya. Itu bisa sampai hukuman mati. Di dalam ketentuan, sebab dia masuk di dalam ranah berbuat kerusakan secara umum. Oke. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu wa taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ini satu ya. Dan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, ini dua. Ya. Balasannya disalib atau dibunuh, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari muka bumi. Itu hukum tegas itu terhadap yang merusak kebersamaan, bikin kerusakan fatal untuk manusia. Karena itu bukan sembarangan ya orang mengedarkan narkoba itu merusak akal anak-anak bangsa ini. Jadi hilang semangat belajarnya, hilang produktivitasnya. Yang melakukan misalnya tindakan mengambil harta umum, ya kalau bahasa kita kan korupsi ya. Ini kan betapa banyak kerusakan yang masuk di dalam hal tersebut, yang melakukan tindakan terorisme yang mengancam jiwa, mengancam keamanan, mengancam hubungan antar negara. Ini kan kerusakan besar. Jadi wajar diterapkan hukum mati itu bisa. Dan ini ta'zir, itu pandangan dilihat oleh pemerintah, apa yang cocok di situ. Jadi jangan bilang pemerintah misalnya jatuhkan hukum tembak kepada pelaku terorisme, ini pemerintah togut sembarangan kasih hukum misalnya. Nggak bisa juga kayak gitu. Ada misalnya kelompok yang mereka ini dipandang oleh pemerintah ini bahayanya besar, sama kebijakannya dilakukan tembak mati misalnya. Jangan bilang ini main hukum sendiri. Itu kan pemerintah yang melakukan, ada ketentuannya. Iya, mereka pasti punya data, punya itu, ada dasar hukumnya. Baik. Jadi itu kan masuk di hukum ta'zir. Terus yang ketiga, ada hukum-hukum itu diizinkan untuk pemerintah membuatnya sesuai dengan apa yang maslahat untuk negeri itu. Oh, iya, Ustaz. Iya. Makanya disebut di dalam kaidah fikih bahwa tasarruful imam fir ra'iyah manutun 'alal maslahah. Seorang imam itu bertindak di tengah rakyatnya itu berdasarkan maslahat. Berdasarkan maslahat. Bahkan di dalam politik kenegaraan, kadang ada hal-hal yang diharamkan boleh dilakukan oleh pemerintah untuk suatu maslahat besar. Oh ya. Cuma ini kan saya berbicara politik negara. Jadi anak-anak yang nggak ngaji nih, yang belajar saja ya. Tapi bukan di situ, itu tidak cocok masuk di sini. Ustadz kiai bukan ranahnya di sini. Ini ranah politik, pemerintah punya ranah. Iya. Saya beri contoh. Pakai kain sutra boleh atau tidak? Ya nggak boleh lah. Haram kan? Iya, bagi laki-laki iya. Baik berdusta. Ya nggak boleh lah, Ustaz. Haram kan? Haram. Ternyata boleh dusta di peperangan. Oh iya. Itu kan politik. Oh iya. Oh iya. Boleh pakai sutra untuk menampilkan, menjatuhkan mentalitas musuh. Itu kan politik namanya. Laki-laki yang pakai itu ya buat mau perang gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi itu sudut, kadang ada hal yang seperti itu, tapi itu sudut kenegaraan. Itu ada fikihnya. Buku-bukunya ini
bisa berapa kali lipat gedung ruangan ini untuk itu. Terus pembahasannya di tengah para ulama itu kedalaman fikih tingkat tinggi. Ini sekarang semua orang mau masuk di situ. Mau masuk di ranahnya, di ranah ini bukan ranah dia, ilmunya tidak ada, bahkan kadang tergambar pun belum. Tiba-tiba ingin menjadi tokoh yang nomor 1 di situ. Enggak. Ini yang menjadi repot. Nggak masuk. Ya, Masya Allah, Allah ibarik. Pak Jenderal tegas, makanya saya suka sama Ustadz Zul. Saya suka belajar dalam artian clear. Kita beragama nih, metodenya clear. Apa yang dicontohkan oleh para sahabat dan seterusnya. Makanya ya alhamdulillah kalau mungkin ini satu lagi. Gimana Pak Jenderal? Sekalian bocorin mungkin program-program yang udah dijalankan apa aja Pak Jenderal nanti ya, yang pembenahan mental. Seperti tadi, bagaimana hukum Islam dengan hukum negara. Hukum Islam jelas itu Allah yang buat, yang paling tinggi. Sementara hukum negara ini kan kesepakatan para founding father kita dulu dalam membangun negara ini, penguasa bangsa ini, pemerintah gitu. Jadi jangan dibandingkan, jelas nggak bisa dibandingkan antara hukum agama dengan hukum negara. Yang buatnya saja berbeda. Bisa dibandingkan. Foundernya beda ya. Beda. Nah, kemudian yang kaitannya dengan program yang akan kita bekerja sama, bekerja bersama lah. Artinya program itu kita combine berdua antara Disbintalat dengan Islam, kaitan dengan pembinaan mental, keamanan berpikir. Kemudian ada program-program lain yang akan kita laksanakan nanti. Nah, mungkin setelah bulan puasa mungkin Ustaz ya. Kita akan laksanakan demi untuk kemaslahatan umat lah. Khususnya TNI Angkatan Darat. Setuju. Jadi banyak sebenarnya permasalahan yang kaitannya dengan dalam beragama. Prajurit-prajurit kita ini pingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berangkat haji. Amin ya Rob. Ya harus nunggu sekian puluh tahun. 10 tahun, 20 tahun. Mungkin ada yang sampai 30 tahun menunggu baru bisa. Banyak, Pak. Nah, inilah yang akan kita usahakan nanti, mudah-mudahan bisa mencari solusi. Nah, ini kan kasih solusi nih. Insya Allah. Jadi solusinya bagaimana? Itu nanti kita akan bersama Ustadz Zul dengan Islam untuk bisa prajurit-prajurit kita ini bisa berangkat haji. Setuju, benar Pak Jenderal. Artinya kalau dalam hal ini semoga Allah mudahkan ya Pak Jenderal, prajurit berangkat ke tanah suci dan seterusnya. Setuju juga ya. Kenapa ternyata ini saya tebak ya Pak ya. Kenapa ternyata ada program pembinaan mental untuk prajurit lebih tepatnya dan juga mungkin rakyat Indonesia. Kan saya sebutnya oknum ya. Ada juga mungkin yang nggak tahu, terburu-buru dalam mengambil sikap, sehingga begitu tahu antrian 30 tahun, 20 tahun, khawatirnya yang disalahin pemerintah lagi, Ustaz. Iya betul. Iya kan? Keamanan berpikir juga. Keamanan berpikir, bener gak? Kan prajurit berpikirnya bahwa kayak 30 tahun kalau masih nyampe nih, nanti ujung-ujungnya gimana sih ini pemerintah? Nah, mulai itu. Yang perlu kita kan waspada. Yang bahayanya itu di situ. Dari dalam sendiri, malah bahkan Angkatan Daratnya sendiri kan. Akhirnya oknum ini jadinya begitu keluar suaranya ke khalayak ramai, ramai ribut. Langsung dikonfirmasi. Yang ngomong TNI kok. Bener juga ya. Udah panjang tuh. Ya kan, makanya di sini Pak Jenderal gitu kan beserta para jajaran dengan Ustadz Zul juga gitu, artinya punya program yang saya setuju sekali dan saya support nih. Pak, Masya Allah nih. Karena pembenahan mental itu ternyata nggak cuma dari sekedar para jajaran di bawah, atas pun juga mungkin semua. Jadi begini, gimana Pak Jenderal? Sehebat apapun dan semodern apapun alutsista yang kita miliki, apabila prajurit-prajurit yang mengawaki itu memiliki mental yang sehat, tidak baik. Tidak baik. Itu tidak ada gunanya. Iya sih, cerminan juga sih bahaya ya. Jadi penjurunya ini adalah mental. Mau mempertahankan negara ini kan harus bermental baja, mental kuat. Kalau nggak punya mental yang baja, mental kuat, Masya Allah, mantap. Iya betul, mantap nih. Jadi saya sebenarnya dari awal itu kan bilang Pak Jenderal kan 2 kekuatan dalam negara, kekuatan fisik dan kekuatan maknawi.
Dan itu saya bilang semuanya ada di TNI. Iya, betul. Dan subhanallah, itu di hadits tentang 7 golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy pada hari kiamat. Ini bukan sembarangan 7 golongan ini, Pak Jenderal. Diberi kekhususan, diteduhi di bawah teduhan arsy Allah, di mana matahari dekatkan di atas kepala seluruh manusia di situ dalam keadaan telanjang, kepanasan, pakaian, kepanasan, menanti hisab. Ada 7 golongan diberi kekhususan. Tahu yang paling pertama siapa? Apa Ustaz? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Oh ya. Yang paling pertama disebut dalam hadis. Wah, berat. Karena kata para ulama, itu sering dibahas juga itu. Yang mana lebih afdal, jadi imam masjid atau jadi muadzin? Muadzin kan pahalanya, kalau dilihat dari sudut hadis tentang keutamaan muadzin itu lebih banyak haditsnya. Oh ya. Lebih banyak hadits. Tapi para ulama tetap katakan jadi imam masjid lebih afdal. Oh. Kenapa? Sebab dia ini terkait dengan wilayah. Apa yang terkait dengan wilayah, pahala itu lebih besar. Makanya saya bilang ke Pak Jenderal, ini terima kasih banyak Pak Jenderal. Saya sudah diikutkan di pembinaan mental, saya ikut nebeng dapat pahala sama Pak Jenderal. Jadi memang itu ladang pahala untuk kita memberikan kekuatan-kekuatan maknawi di dalam terkait dengan keamanan kita sendiri ataupun kepada masyarakat kita secara umum. Nah, harus bersinergi antara masyarakat dan pemerintah, saling mengikat, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu kan semua dari keamanan berpikir. Iya, betul. Ya, Masya Allah, Allah barik fiik. Luar biasa Pak Jenderal. Titip salam sama teman-teman di sana. Ya kan, apalagi bulan Ramadan, bulan puasa ini kan kadang orang tidak melakukan hal-hal yang positif aja. Negatif juga banyak. Lagi puasa-puasa ngeliat warung buka di sweeping, Pak. Apakah ini mentalnya juga harus dibenahin tuh, Pak? Yuk, dirapihin, di sweeping, disikat habis, tutup, sita bangkunya, pecahin sana sini, takbir. Wah. Ini gimana tuh, Pak? Terakhir nih, Pak. Kan mengatasnamakan bulan Ramadan, menjaga hati kita jadi kotor. Kalau Anda ini tempat maksiat, diskotik pada buka di bulan Ramadan, hancurin gitu. Gimana? Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya yang sedikit banyaknya itu para ustadz, kiai, ulama yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oke. Ya, jadi bukan berarti harus aparat keamanan yang tidak, tetapi secara mental harus diberitahu hukum syariatnya itu begini, jangan seperti itu, aturannya seperti ini, secara syariatnya begini. Itu harus diberitahu oleh para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita di dalam memberikan ceramah. Harus selalu dengan kedamaian. Jangan jadi justru malah memprovokatori. Oke. Harus berpikir secara logis dalam menangani hal-hal yang semacam itu. Ya, tapi kan tempat maksiat, Pak, diskotik. Baik dong dia suruh nutup diskotik. Bukan berarti ada petugas, ada aturan dalam bernegara itu. Dia bukan bagiannya itu. Kalau dikatakan harus dengan kalau nggak bisa dengan tangan, harus dengan doa hati, dengan berdoa segala macam. Sekarang tugasnya dia itu apa? Dia sebagai apa? Siapa dia? Dia? Malah lucunya Pak Jenderal ya, giliran Ramadan kan sibuk tuh nutupin diskotik. Pas nggak Ramadan 11 bulan sisanya kok nggak sibuk gitu nutupin diskotik ya. Giliran 1 bulan dia sibuk. Ini Ramadan, puasa, diskotik malah buka. Giliran 11 bulan lebih lama nih, dia nggak rusuh, kan lucu ya. Kenapa Pak Jenderal? Jadi maaf ya Pak Jenderal. Jadi itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya dalam tanda kutip ya, ada sesuatu di balik itu. Nggak usah kita ini ya lah, reka-reka sendiri lah. Boleh saya terjemahkan? Ada sesuatu ya? Ada sesuatu. Apa bentuknya apa kalau boleh tahu? Ya mobil biar bisa jalan pakai bensin ya? Ya itu lagi kira-kira. Bensin belinya pakai uang ya Pak ya? Masya Allah. Gimana Ustaz? Bahaya nih, saya bisa kelepasan sini. Gimana Ustaz menyikapi hal ini? Jadi di masa dahulu itu ada namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini sepakat semua ulama dari masa ke masa ini kelompok menyimpang. Salah satu prinsip dasar Mu'tazilah amar ma'ruf nahi mungkar.
cakep kan bahasanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apa maksud amar ma'ruf nahi mungkar mereka? Kudeta terhadap pemerintah. Dan salah satunya pemahamannya adalah mengatakan Al-Quran makhluk ya, Sat? Iya, kudeta terhadap pemerintah itu mereka bahasakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Jadi kadang ada hal-hal yang buruk secara syar'i, tapi kemasannya itu bagus, masya Allah. Cara mengajaknya bagus dan mendukungnya. Oh ini jihad, ini amar ma'ruf nahi mungkar, wah ini perbuatan kebaikan. Macam-macam dia ambil kata-kata yang bisa memikat orang. Kita kan tidak melihat pada dinamakan apa, kita lihat hakikatnya. Oh iya. Ya hakikatnya saya sudah terangkan tadi, hukum syar'i tidak boleh main hakim sendiri. Iya. Itu disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, kemungkaran itu kalau mau dirubah, itu dirubah sesuai dengan wewenang kita. Ya. Jangan merubah sesuatu yang di luar wewenang kita. Jadi kalau misalnya kemungkaran ini terjadi di rumah saya, anak-anak saya, wewenang saya rubah dengan tangan saya. Ada suatu misalnya dimasukkan haram, saya buang ke tempat sampah, itu wewenang saya di rumah saya. Tapi di luar itu bukan wewenang saya. Itu wewenang pemerintah. Yang merubah dengan tangan itu pemerintah. Ya. Betul itu. Makanya kalau bukan wewenang kita ambil sudut yang lainnya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Sa'id riwayat Muslim, kata beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Ini kalau dia punya wewenang di situ dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Masih ada lahan-lahan ketaatan. Iya. Jadi kalau tidak bisa semuanya, dia berdoa kepada Allah supaya dihilangkan hal itu, diperbaiki keadaan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin itu luar biasa pahalanya itu. Dari kecintaan. Ini kita selalu berburuk sangka saja. Yang banyak kita selalu berburuk sangka. Kalau begini akan begini, akan begitu. Jadi kita akhirnya terkungkung di dalam hal yang tidak baik. Nah, ini akan tidak elok ya di dalam kehidupan secara pribadi atau secara masyarakat, apalagi dalam kehidupan bernegara. Wah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Makanya Pak Jenderal bikin program yang luar biasa. Memang pembenahan mental ini harus betul-betul dijalankan banget ya. Dan Pak itu Jenderal, luas. Iya, luas bener. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara ini apalagi, itu memang harus kita selalu benahi. Masya Allah. Karena ini mengawal bangsa dan negara ini kan tidak mudah. Iya. Makanya prajurit TNI itu harus tangguh, harus memiliki karakter. Di dadaku masih ada Pancasila dan merah putih. Mantap, ini baru nih saya sepakat nih. Jadi pengen wamil, Pak. Kita kasih solusi.